Jadi di sini di depan bisa dilihat ini adalah diagram untuk proses kolom distilasi ya. Dapat dilihat bahwa yang perlu kalian ketahui, distilasi kolom atau fractional kolom atau distilasi bertingkat seperti itu memiliki dua bagian, yaitu enrich section sama stripping section. Enrich ini berarti stage atau tray yang berada di atas feed, sementara untuk stripping dia yang berada di bawah traynya feed, itu adalah disebut stripping section. Nah, untuk distilasi kolom ini tipenya adalah reflux ya, dimana nanti sebagian distilat ini akan dikembalikan ke kolom teratas dari kolom distilasinya, begitu juga yang di bawahnya. Untuk bottomnya dia juga sebagian akan dibalikan lagi ke kolom distilasi ini. Nah, kita ini nanti akan mempelajari bagaimana menghitung tray atau dengan metode Mercantile seperti itu ya. Kita bisa pelajari. Jadi secara umum nanti kalian ini akan menggambarkan grafik seperti ini ya, dimana yang grafik bisa dilihat grafik yang ini yang melengkung ini adalah nanti adalah equilibrium line, garis ketimbangan antara komponen yang akan didistilasi seperti itu. Sementara ini nanti disebut enrich section, itu yang bagian atas feednya nanti dapat garis seperti ini. Nanti kalau kalian menggambarkan operating line-nya, sementara nanti akan dilanjutkan yang bawah ini tadi yang stripping, seperti bagian yang bawah feednya tadi. Yang atas enrich, yang bawah itu namanya stripping. Nah, ini nanti yang stripping ini kan di bawah tadi, nanti digabungkan akan ketemu bagaimana kita dapat menghitung tray-nya tadi. Untuk mempersingkat, kita langsung saja bisa dibaca itu untuk equation-nya semua pasti berawal dari material balance, energy balance. Jadi bisa dilihat hampir sama 11-12 sama yang kemarin absorpsi ya. Jadi diawali dari material balance ini nanti sama, kita buat operating line. Tapi kalau untuk distilasi kolom ada dua, stripping sama enriching gitu. Nah, akhirnya nanti kita bisa menghitung berapakah jumlah tray yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Kita langsung saja menuju example yang ibu kemarin suruh kalian pelajari, dan ini nanti hampir sama dengan tugasnya, yaitu rectification itu nama lain dari kolom distilasi bertingkat seperti itu ya, dari proses benzene toluene mixture, campuran benzene toluene. Bisa dilihat, bisa dipelajari bahwa ini case-nya adalah liquid mixture benzene sama toluene didistilasi di kolom di tower fraksinasi ya pada tekanan 101 kPa. Feednya itu 100 kg mol per jam, itu dalam bentuk liquid yang mengandung 45% benzen dan 55 mol toluene. Masuk itu pada suhu 327, dimana distilatnya berarti distilat itu posisi yang produk atas itu komposisinya 95% mol benzen dan 5% toluene, sementara yang produk bawah atau bottom dia kandungannya 10 mol benzen dan 90 mol toluene. Dia menggunakan reflux ratio 4:1. Nanti bisa dilihat di atas equation untuk reflux ratio itu seperti apa, dia perbandingan antara apa. Nanti bisa dilihat lagi, dicek, yaitu reflux itu ln per d ya. Itu ada head capacity average untuk feednya 159, untuk average latent heatnya 32099. Equilibrium datanya dilihat di tabel 1111 figur 1111. Kalian suruh menghitung berapakah jumlah distilatnya per jam, berapa kilomol juga untuk bottom produk, dan jumlah berapakah tray yang dibutuhkan untuk tower fraksinasi tersebut dah. Jadi diawali dengan menghitung
pasti kita kembali ke material balance yaitu F sama dengan D plus W. F nya ada, datanya 100, D sama W belum ada ya. Dari sini nanti kita akan mencari untuk nilai D sama W nya. Yang pertama tadi ada data XF 0,45, XD 0,95, XF itu berarti fraksi feed, XD berarti distillate. Untuk distillate-nya 0,95 untuk benzinnya, sementara XW itu benzen di bottom itu adalah 0,1 seperti itu ya. Untuk R-nya ln per D itu nilainya 4:1 atau 4 seperti itu. Selanjutnya yaitu setelah tadi untuk overall material balance, kita masukkan untuk komponen material balance-nya, ya ini untuk yang benzen kita masukkan fraksinya tiap arusnya, maka ketemu equation ini yaitu 100 dikali 0,45 sekian. Sementara untuk nilai W nya tadi dari equation yang pertama tadi ketemunya 100 min W ya, jadi kita substitusikan equation yang pertama tadi ke equation yang ini, ketemu nanti nilai D sama W nya. Setelah itu kita mencari untuk operating line dari yang enriching atau yang atas. Untuk kita bisa menemukan equation 1148 ya, yaitu YN plus 1 sekian. Kita sudah ada nilai R nya yaitu 4, tinggal masukkan aja nilai SD nya juga sudah ada, jadi kita tinggal masukkan ketemuan untuk operating line untuk enriching section itu 0,8 XN plus 0,190. Nah ini nanti kita gunakan untuk menggambar grafik untuk enriching operating line nya seperti itu ya. Setelah itu equilibrium datanya bisa diperoleh dari tabel 1111, nanti kalian coba cari untuk 1111-nya. Habis itu kalian gambar untuk operating line nya. Setelah itu kita mencari nilai Q-nya nanti ini terkait dengan kalau kita mencari Q, kita juga nanti akan mendapatkan yang namanya di manakah feed tray-nya itu berada, seperti di manakah feed tray itu, maksudnya feed-nya itu materialnya itu dimasukkan pada feed nomor berapa. Ya, kita untuk menghitung nilai Q-nya ini kita bisa menggunakan equation ini ya, di depan ini bisa nilai XF-nya ini 0,45, boiling point-nya feed-nya 93,5. Atau kita bisa langsung pakai equation yang ini ya. Kita bisa langsung pakai equation ini yaitu Q sama dengan HV min HL dan sekian, maka kita dapatkan nilainya semuanya itu. Jadi kita ketemu nilai Q-nya. Nah ini nanti yang Q-nya itu adalah Q line, ini adalah nanti berapa gradien dari Q-nya itu dari hitungan nilai Q-nya ini ya. Ini ada semua ya, TF-nya ada 327, boiling point-nya ada 366, ini nilainya 366. 366 di sini ya, 366. HV sama HL-nya sudah ada tadi, HV sama HL dia itu adalah nilainya HV min HL adalah latent heat, nilainya 32099 sudah ada. HV sama HV minus HL sudah, semuanya sudah ada, berarti tinggal kita hitung nilai Q-nya, ketemu angka 1,195. Setelah itu kita mencari slope dari Q-nya dengan equation yaitu Q sama dengan Q per Q min 1. Kita masukkan aja nilai Q-nya 1195 itu ketemunya 6,12, berarti kita bisa membuat gradien garis Q sebesar 6,12 dan kita plotkan dimulai dari poin Y sama dengan XF sama dengan 0,45. Jadi membuat untuk plot Q-nya itu dari mulai XF 0,45. Jadi diperhatikan ya, di sini bisa dilihat di gambarnya. Ini XF-nya 0,45, kalian tarik ke atas sampai memotong ini garis diagonal ini, baru kalian membuat
garis keyline itu dengan gradien yang tadi nilainya 6 sekian tadi, seperti itu ya. Ini kemiringannya seperti ini karena gradiennya 6, jadi nanti kemiringannya kan beda-beda tergantung dari gradiennya. Ini gradien untuk gradien 6,5 itu sekian, seperti itu ya. Habis ini untuk enriching keyline yang sudah ketemu, berarti untuk mencari stripping operating line-nya, coba dilihat untuk stripping operating line-nya kita bisa langsung menggambarkan dengan mengkoneksikan poin Y sama dengan X sama dengan nilai XW-nya tadi 0,1 dengan intersection antara keyline sama enriching operating line. Jadi kalian cari nilai XW-nya dulu. Nilai XW-nya nilainya 0,1 di sini. Habis itu kalian tinggal tarik garis itu memotong intersection antara key sama enriching. Key sama enriching itu titik poinnya di sini. Jadi nanti kalian bisa langsung tarik antara key W itu sampai di titik potong ini. Jadi nanti di sini itu